Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Kewirausahaan. Nama saya Anissa Sumar. Nama saya Fani Koirunisa. Nama saya Sisi Nur Farida. Nama saya Diayu Larasati. Kami akan membahas mengenai value proposition design yang diimplementasikan pada bisnis pengelolaan parkir. Pertama-tama, kelompok kami mengambil permasalahan yang terjadi di sekitar lingkungan rumah, yaitu mengenai parkir liar. Berikut ini penjelasan dari permasalahannya. Lahan tanah milik orang lain dikuasai oleh sekelompok orang untuk dijadikan lahan parkir yang disewakan per bulan. Pemilik tanah tidak mendapatkan manfaat apapun dari hasil tanah yang dipergunakan oleh sekelompok orang tersebut. Pada suatu saat, terjadi keributan antar warga setempat dengan pengelola parkir, yang menyebabkan polisi turun tangan untuk mengatasi hal tersebut, dan lahan parkir ditutup permanen. Masyarakat yang memiliki kendaraan, khususnya mobil, tidak memiliki parkiran yang menyebabkan bahwa jalan menjadi sempit dan tak jarang terjadinya kemacetan. Dari permasalahan tersebut akan dibuat bisnis model canvas atau BMC yang terdiri dari 9 blok. Blok yang pertama yaitu Customer Segment. Kami memakai kategori segmented, yaitu segmen pasar yang memiliki kebutuhan berbeda tetapi dalam satu kategori. Maksudnya adalah segmen kami terdiri dari 3 prioritas. Prioritas pertama yaitu masyarakat sekitar yang mempunyai mobil. Prioritas kedua, mobil karyawan suatu perusahaan yang tidak memiliki fasilitas parkir yang memadai. Prioritas 3, masyarakat luar yang berkunjung dan menitipkan mobilnya hanya sebentar. Tetapi dalam satu kategori, maksudnya adalah kategori kami adalah pengelolaan parkir. Blok yang kedua yaitu value proposition. Kelompok kami memilih 2 kategori. Kategori yang pertama yaitu performance, di mana produk dan jasa yang ditawarkan untuk meningkatkan kinerja customer agar menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Kategori yang kedua yaitu customization, di mana produk dan jasa yang ditawarkan berbeda dan ada pilihan untuk setiap segmen yang memiliki kebutuhan yang beragam dan berbeda. Main parking adalah pengelolaan parkir yang nyaman untuk mobil. Tidak seperti jasa lain, jasa kami menawarkan fasilitas serta keamanan yang terjamin. Untuk pelanggan prioritas pertama, kami mempunyai area khusus agar akses keluar masuk lebih mudah. Blok yang ketiga yaitu ada channels. Kelompok kami memilih 2 kategori. Kategori yang pertama adalah direct, yaitu menawarkan jasa langsung kepada pelanggan baik melalui door to door atau man to man. Kategori yang kedua yaitu delivery, di mana kelompok kami menyampaikan value proposition jasa kepada customer melalui 3 cara. Cara yang pertama, untuk masyarakat sekitar yang dilakukan perusahaan kami dengan menawarkan jasa langsung kepada pelanggan. Cara yang kedua yaitu untuk karyawan perusahaan lain. Dilakukan dengan cara perusahaan kami melakukan sales marketing ke perusahaan tersebut. Cara yang ketiga yaitu untuk masyarakat luar yang menitipkan mobil hanya sementara, yaitu dengan membuat spanduk. Yang keempat, ada blok customer relationship. Kelompok kami memilih kategori segmented, yaitu hubungan jangka panjang dengan pelanggan atau long-term contract with customer. Kelompok kami memiliki 3 cara dalam menjalin hubungan kepada pelanggan. Yang pertama, menjalin hubungan baik antara perusahaan pengelola dengan masyarakat sekitar. Yang kedua, menjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan pelanggan dengan menjaga kepercayaan pelanggan. Dan cara yang ketiga yaitu meningkatkan fasilitas serta keamanan.
Kemudian terdapat revenue streams yang di dalamnya terdapat usage fee. Maksudnya adalah customer membayar sesuai dengan lamanya menggunakan produk atau jasa tersebut. Di dalamnya juga terdapat 3 prioritas. Prioritas yang pertama adalah untuk masyarakat sekitar menggunakan kontrak per tahun dengan pembayaran per bulan. Lalu prioritas yang kedua, untuk karyawan dari perusahaan lain menggunakan kontrak sesuai dengan perjanjian antar perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu prioritas yang ketiga adalah untuk masyarakat luar yang hanya membutuhkan lahan parkir sementara. Lalu hanya membayar sesuai dengan lamanya penggunaan. Lalu terdapat key research. Di dalam key research ini terdapat physical asset, human, dan finansial. Physical asset itu seperti CCTV, lahan parkir, gerbang pintu, palang parkir otomatis. Kemudian yang termasuk dengan human itu seperti cleaning service, security, dan customer service. Lalu terakhir yang termaksud dengan finansial yaitu seperti modal awal cash sekian juta rupiah untuk membangun fasilitas dan keamanan dalam menjalankan usaha tersebut. Yang ketujuh itu adalah key activities. Di dalamnya terdapat beberapa poin seperti yang A, mengatasi permasalahan parkir liar di bahu jalan. Kemudian yang B, mengatasi masalah pada masyarakat yang tidak memiliki lahan parkir dengan menyediakan lahan parkir kepada masyarakat tersebut. Lalu yang C, membuat lahan menjadi lebih produktif. Yang D, memilih kualitas CCTV dan fasilitas lainnya. Yang terakhir, yang E, menyediakan kotak saran kepada para pelanggan. Blok 8 yaitu key partnership yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, aliansi strategi dan kompetisi. Aliansi strategi ini yang merupakan kerjasama antara perusahaan keamanan seperti perusahaan penyedia, petugas atau security yang sudah dilatih, dan perusahaan CCTV yang menggunakan teknologi sensorik, lalu bekerja sama dengan penyedia mesin parkir yang sudah termasuk kartu masuk parkir bagi prioritas pertama dan prioritas kedua. Lalu terdapat kompetisi, yaitu perusahaan harus mendefinisikan dengan jelas di mana mereka bekerja sama dan di bagian mana mereka bersaing, serta memanfaatkan aspek positif dari persaingan tersebut. Blok 9 yaitu cost struktur yang berupa fixed cost dan variable cost. Fixed cost ini yaitu gaji karyawan pengelola, gaji keamanan security, pajak, serta biaya listrik dan air. Lalu variable cost ini berupa biaya kebersihan dan apabila terjadi kerusakan pada sebuah properti. Value proposition Canva. Yang pertama, profil pelanggan atau customer profile. Di dalam customer profile ini terdapat customer job yang berupa emotional job, functional job, dan social job. Emotional job yaitu tersedianya lahan parkir yang memberikan rasa aman akan kendaraan yang mereka titipkan, seperti terhindarnya dari pencurian dan kerusakan pada bagian-bagian mobil. Lalu functional job yaitu mengetahui tempat parkir mobil serta mudahnya akses menuju tempat parkir tersebut. Dan social job yaitu lingkungan menjadi lebih baik dengan adanya area khusus parkir dan membatasi ruang gerak aksi pencurian, serta membantu memberikan pendapatan masyarakat sekitar seperti membuka usaha di sekitar wilayah parkir tersebut. Selanjutnya ada customer pains atau kesulitan pelanggan. Masyarakat sekitar kesulitan dengan adanya bahu jalan yang terpakai parkir liar, menjadikan jalanan sempit untuk mobil keluar masuk rumah. Yang kedua, masyarakat yang mempunyai mobil sulit untuk menemukan tempat parkir yang dekat dengan tempat tinggalnya. Yang ketiga, masyarakat memiliki rumah yang lahannya tidak cukup untuk parkir mobil pribadi. Yang keempat, masyarakat enggan untuk berjalan jauh memarkirkan mobilnya. Yang kelima, masyarakat butuh berhemat uang dan tenaga. Selanjutnya kita masuk ke customer gains atau keuntungan pelanggan. Yang pertama, masyarakat tidak menggunakan jalanan umum untuk parkir mobilnya. Yang kedua, masyarakat yang memiliki mobil terbebas dari rasa bersalah akan parkir liar. Yang ketiga, masyarakat merasa aman karena mobilnya terjaga di tempat yang semestinya. Yang keempat, masyarakat bebas keluar masuk mobil tanpa khawatir membayar biaya tambahan. Yang kelima, kualitas tempat parkir yang membuat customer yakin menitipkan mobilnya antara lain
tingkat keamanan dengan CCTV, pagar, dan lain-lain, dan tingkat kepercayaan customer pada penjaga atau security, dan pihak pengelola yang sifatnya ramah dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu ada peta nilai atau value map. Dalam peta nilai atau value map ini dibagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu product and service atau produk dan jasa. Maksudnya adalah fasilitas apa atau pelayanan-pelayanan apa yang perusahaan kami berikan kepada pelanggan. Yang pertama yaitu ada tempat parkir yang mudah dijangkau, aman, dan nyaman. Yang kedua yaitu lingkungan area parkir yang bebas dari sampah. Yang ketiga yaitu pengelolaan parkir menggunakan sumber daya manusia yang unggul. Yang keempat yaitu sistem parkir menggunakan mesin otomatis. Yang kelima yaitu CCTV menggunakan teknologi sensorik mengikuti perkembangan zaman. Yang keenam yaitu tersedianya air yang cukup, tempat sampah, dan genset di lokasi parkir dan cleaning service. Dan poin yang terakhir, poin yang ketujuh, tersedianya smart card bagi pelanggan tetap dan dijaga oleh pengelola atau customer service bila sewaktu-waktu ada kerusakan atau hal lainnya. Kategori yang kedua yaitu find relievers atau solusi. Solusi yang pertama yaitu mempermudah pelanggan menitipkan kendaraannya tanpa merasakan kekhawatiran. Yang kedua yaitu lingkungan sekitar baik di rumah pelanggan maupun umum menjadi tertata rapi atau tidak terlihat kumuh karena parkir liar di bahu jalan. Yang ketiga yaitu area parkir yang bersih membuat pelanggan nyaman. Yang keempat, kepercayaan pelanggan pada keamanan di area parkir yang dipantau oleh CCTV. Yang kelima, yaitu pengelolaan parkir bersikap ramah dan bertanggung jawab kepada pelanggan agar terjalin hubungan yang baik. Yang keenam, yaitu memberikan kenyamanan karena tempat parkir lebih higienis dengan adanya air yang cukup dan tempat sampah yang memadai. Yang ketujuh, yaitu menjamin pelanggan tidak adanya pungutan biaya lain. Dengan sekali bayar, sesuai kesepakatan, pelanggan sudah mendapatkan semua fasilitas. Dan poin yang terakhir, poin yang ke-8, pelanggan tidak perlu khawatir karena selalu ada pemantauan oleh pihak pengelola untuk menghindari kerusakan atau hal lain yang tidak diinginkan. Yang terakhir itu ada C, Gains Creator. Di situ terdapat waktu yang berarti lokasi tempat parkir yang strategis, yaitu berdekatan dengan rumah pelanggan, sehingga akses keluar masuk kendaraan menjadi lebih mudah, aman, dan nyaman. Lalu uang, seperti penghematan pada keuangan pelanggan, bisa dilihat dari tarif parkir sesuai kontrak kesepakatan, jadi semua kualitas yang dirasakan tanpa biaya tambahan lagi. Lalu pelanggan mempunyai akses yang mudah, layanan tersedia seperti customer service, security jika ada kendala atau permasalahan yang terjadi di tempat parkir tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 1. Profil pelanggan yang menjadi segmen bisnis pengelolaan parkir menunjukkan tugas pelanggan yang ditemukan dalam bisnis ini adalah tersedianya lahan parkir yang aman, nyaman, dan mudah. B. Kesulitan yang dialami pelanggan adalah pelanggan memiliki tempat parkir rumah yang tidak luas dan terkadang memakan bahu jalan sehingga menyebabkan lingkungan terlihat tidak rapi dan terkadang menimbulkan kemacetan. Keuntungan yang dimiliki pelanggan adalah kendaraan keluar masuk dengan mudah, lalu tempat penitipan yang aman, nyaman, tanpa biaya tambahan. Atas hasil tersebut, menggunakan profil pelanggan yang telah disusun, pengelola bisnis parkir yang bernama MenParkir dapat melihat sejauh mana pelanggan berharap akan suatu produk atau jasa dari perusahaan. 2. Peta nilai bisnis pengelolaan parkir yang diperoleh yaitu A. Jasa yang ditawarkan. Jasa yang ditawarkan adalah MenParking yang merupakan pengelolaan parkir yang aman dan nyaman untuk mobil. Tidak seperti jasa lainnya,
Jasa yang ditawarkan Man Parking ini memiliki fasilitas serta keamanan yang terjamin. Lalu, untuk pelanggan prioritas pertama memiliki area khusus agar akses keluar masuknya mudah. B. Solusi yang ditawarkan oleh Man Parking adalah 1. Mempermudah pelanggan menitipkan kendaraannya tanpa merasakan kekhawatiran. Yang kedua, lingkungan sekitar baik pelanggan maupun umum menjadi tertata rapi dan tidak terlihat kumuh karena parkir liar di bahu jalan. Yang ketiga, pengelolaan parkir bersikap ramah bertanggung jawab kepada pelanggan agar terjalin hubungan yang baik. Lalu yang terakhir, menjamin pelanggan tidak adanya pungutan biaya lain. Dengan sekali bayar sesuai dengan kesepakatan pelanggan sudah mendapatkan semua fasilitas. C. Cara Man Parking untuk memberikan keuntungan bagi pelanggan adalah yang pertama, lokasi tempat parkir yang strategis karena berdekatan dengan rumah pelanggan dan akses keluar masuk kendaraan mudah, nyaman, dan aman. Lalu yang kedua itu penghematan pada keuangan pelanggan yang bisa dilihat dari tarif parkir sesuai dengan kontrak kesepakatan dan semua fasilitas yang dirasakan pelanggan tanpa biaya tambahan. Lalu yang ketiga itu pelanggan mempunyai akses yang mudah, layanan yang tersedia seperti customer service atau security jika ada kendala atau permasalahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.